Halo guys, kembali lagi bersama Akbar Faroroji. Di video kali ini kita akan sharing gimana cara setting Huawei HG82455H5 untuk mode hotspot dan PPOE. Oke, di sini sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan teknologi FTTH, yaitu kita menggunakan OLT. Jadi untuk yang masih menggunakan kabelan atau HTB, tutorial ini nggak akan berjalan di topologi kalian gitu. Oke, jadi sebelumnya di Mikrotik kita udah bikin PPPoE server itu di VLAN 12. Kemudian kita udah bikin secretnya juga atau user PPPoE-nya. Di sini saya bikin namanya Huawei, kemudian passwordnya Huawei, servisnya PPPoE, dan profilnya up to 10 Mbps. Kemudian untuk hotspot servernya di sini saya udah bikin dua hotspot server, yaitu hotspot VLAN 11 sama VLAN 21. Tapi di video kali ini kita akan pakai yang VLAN 11. Jadi abaikan yang VLAN 21 itu ya. Kita akan pakai yang VLAN 11. Nah, VLAN 11 ini IP-nya adalah, bisa kita lihat di address list sini, IP-nya adalah 10.0.0.1/24. Jadi nanti kalau kita konfigurasinya benar, kita pakai hotspot VLAN 11, kita akan mendapatkan IP-nya itu, klien itu akan mendapatkan IP ini. IP-nya 10.0.0.2 sampai 10.0.0.254. Oke, itu ya. Jadi sebelumnya kita udah setting dulu mikrotiknya, secretnya udah kita bikin, servernya udah kita bikin. Sekarang kita langsung lanjut ke setting router Huawei-nya. Oke, kita matiin dulu WiFi kita biar nggak keganggu. Habis itu kita masuk ke control panel. Kita kasih IP static dulu di laptop kita. Oke, kita kasih IP satu segmen sama IP router Huawei-nya. 192.168.100.50. Kemudian kita buka browser, kita ketikkan IP address Huawei-nya 192.168.100.1. Oke, username-nya itu support. Untuk passwordnya the world in your hand. Oke. Jadi sebelum kita setting, alangkah baiknya kabel fiber optiknya itu udah kita colokin di port FO-nya si router Huawei ini. Bisa kita lihat di system information, di optical itu udah bisa kita lihat ada power dari OLT-nya. Di sini bisa kita lihat 10,66 dBm. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tab ini, Advance. Terus kita setting WLAN-nya terlebih dahulu biar nanti step selanjutnya kita tinggal setting yang lain aja gitu. Oke, untuk SSID pertama kita akan buat untuk PPPoE. Jadi kita buat di sini SSID yang pertama itu namanya Huawei PPPoE. Kemudian untuk passwordnya kita bikin WPA. Passwordnya kita coba 1 sampai 8 aja biar mudah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita bikin satu SSID lagi. Kenapa? Karena di router ini kita akan berikan dua service, yaitu PPPoE sama hotspot. Jadi kita bikin satu lagi SSID namanya Huawei Hotspot. Enable SSID-nya di checklist, kita klik apply. Nah, untuk yang hotspot ini kita nggak perlu kasih password karena untuk hotspot ini nanti orang akan masuk menggunakan user dari hotspot atau pakai voucher gitu. Oke, untuk SSID udah selesai.
Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian LAN. Nah, di layer 2 atau 3 port configuration ini semua LAN-nya dari 1 sampai 4 kita centang terlebih dahulu. Klik apply. Kemudian kita pergi ke tab 1 di sini. Di sini kita setting WAN-nya. Nah, kita klik new. Pertama kita akan setting PPPoE-nya terlebih dahulu. Kita rubah encapsulation modenya dari IPOE ke PPPoE. Kemudian service tipenya udah bener internet. Nah, di enable VLAN ini jangan lupa harus di checklist, dan VLAN ID-nya kita masukkan VLAN ID yang udah kita setting di Mikrotik. Tadi di Mikrotik kita udah setting PPPoE server itu di VLAN 12, maka di sini VLAN ID-nya kita isi 12. Kemudian kita langsung ke username. Kita masukkan secret yang udah kita bikin tadi di Mikrotik. Tadi username-nya Huawei. Kemudian passwordnya juga Huawei. Oke, nah binding option ini ada LAN, ada SSID. Jadi di port mana aja gitu, PPPoE ini akan bisa diakses. Nah, dalam konfigurasi ini saya maunya PPPoE ini hanya bisa diakses di LAN 1 misal. Kemudian tadi sesuai settingan tadi, SSID-nya di SSID 1 untuk PPPoE-nya. Oke, kemudian kita langsung klik apply. Nah, untuk PPPoE kita udah selesai. Kemudian kita bikin satu WAN lagi untuk hotspot. Kita klik new. Nah, untuk hotspot kita pakai encapsulation modenya itu IPOE. Kemudian WAN modenya kita rubah dari route 1 ke bridge 1. Kemudian service tipenya kita bisa pilih other aja. Dan di VLAN kita isikan VLAN ID dari hotspot. Tadi kita akan pilih VLAN ID 11 untuk hotspotnya. Kemudian binding option, karena tadi SSID-nya SSID 2 untuk hotspot, kita centang di SSID 2. Atau kalau kalian mau setting untuk estafet lagi, bisa kalian checklist di LAN-nya juga. Misal LAN 2 ini akan dilanjutkan hotspot ke tetangganya misal, atau LAN 3, LAN 4 juga bisa. Yang penting binding option ini antara PPPoE dengan hotspot itu jangan sampai ada yang sama gitu. Jadi intinya untuk yang menggunakan OLT pun masih bisa tetap diestafetkan menggunakan kabelan atau menggunakan HTB gitu. Caranya ya di sini untuk hotspot di bridge 1, kemudian di binding optionnya di checklist LAN-nya LAN berapa aja yang akan diteruskan ke estafet selanjutnya. Oke, udah, kita klik apply. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di device information di tab 1. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini untuk WAN yang nomor 1 ini tadi kan PPPoE, itu dia udah connect dengan IP address-nya 172.16.100.7. Ini bisa kita lihat ya, dia udah connect ya, udah connected. Dia juga udah dapat apa? Udah dapat IP. Sekarang kita akan coba apakah benar internetnya itu udah connect. Tadi kita udah setting PPPoE ini di LAN 1. Jadi kita akan coba colokin laptop kita di LAN 1. Kemudian jangan lupa IP-nya kita bikin DHCP lagi. Biar dapat IP dari router. Ya udah connect ya. Ini kita udah dapat IP-nya dari router. Ya. Sekarang kita akan coba speed test. Sesuai enggak sama profil yang udah kita bikin tadi. Oke ya. Ini tadi profilnya itu up to 10 Mbps dengan max limit 7 Mbps. Oke, untuk PPPoE-nya udah connect lewat kabel LAN, terus kita coba lewat
WiFi-nya. Tadi kita udah bikin, kita udah cabut kabelannya dari routernya, kita coba ke Huawei PPPoE. Passwordnya 1-8. Udah connect belum? Oke, udah connect ya. Kita coba cari speed test lagi. Oke, udah connect sama kayak tadi. Speednya up to 10 Mbps dan max limit 7 Mbps, jadi dia stabil di 7 Mbps. Oke, sekarang kita coba untuk hotspotnya. Kita konekin ke Huawei hotspot. Oke, kemudian kita coba speed test juga. Oke, segitu aja dulu di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai topologi FTTH atau OLT dan juga pengaplikasian VLAN dalam teknologi FTTH ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.